warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa sehingga kita bisa menghirup udara untuk bernafas di setiap harinya sampai detik ini. Dan tidak lupa juga kita hanturkan salawat serta salam kepada junjungan besar kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rin Desi Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 201211029 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 2A. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi terkait Jabariyah dan Qadariyah yang diperuntukkan untuk mengisi ujian tengah semester saya yang dibimbing oleh Bapak Dr. Nurisman MAG. Lalu langsung saja masuk ke latar belakang kemunculan Jabariyah. Kata Jabariyah sendiri berasal dari kata jabara yang berarti memaksa. Dalam kamus Munjid sendiri dijelaskan bahwa kata jabara mengandung arti memaksa dan mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, menurut para tokoh ilmu kalam sendiri, Jabariyah itu suatu aliran atau faham yang berpendapat bahwa manusia itu dalam perbuatannya serba terpaksa atau majbur. Artinya, perbuatan manusia itu pada hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Asy'ah Rostani mengatakan bahwa jabar dapat diartikan menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Seperti itu. Lalu, aliran Jabariyah ini timbul bersamaan dengan timbulnya aliran Qadariyah dan tampaknya merupakan reaksi daripadanya atau dari reaksi daripada Qadariyah sendiri. Nah, daerah tempat timbulnya aliran Jabariyah pun dan Qadariyah pun tidak berjauhan. Qadariyah timbul di Irak, sedangkan aliran Jabariyah sendiri timbul di Khurasan atau Persia. Pemimpin pertama aliran Jabariyah adalah Jahm bin Sufyan, karenanya aliran ini juga sering disebut aliran Al-Jahamiyah. Nah, adapun ajaran-ajaran bahwa persamaan dengan aliran Qura dari agama Yahudi dan aliran Ya'jumiyah dari agama Kristen. Tokoh-tokoh Jabariyah dan doktrin-doktrinnya. Jabariyah dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada Jabariyah murni atau Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Di antaranya, para pemuka Jabariyah ekstrim adalah sebagai berikut. Ada Al-Jahmiyah, Zaid bin Dirham, dan ada dua. Ada Zaid bin Dirham dan Al-Jahmiyah. Nah, Al-Jahmiyah sendiri mengeluarkan berupa doktrinnya. Yang pertama ada makhluk tidak boleh mempunyai sifat yang sama dengan sifat Allah, dan kalau terjadi berarti menyamai Allah dengan makhluknya. Nah, yang kedua ada ilmu Allah bukan sifat zatnya. Ia mengatakan bahwa sesuatu yang belum diciptakan Allah tidak diketahui Allah. Dan yang ketiga, manusia tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Manusia tidak dapat dikatakan mempunyai kemampuan. Dan yang keempat, ada manusia akan kekal baik di dalam surga maupun di dalam neraka. Siapa yang sudah memiliki sifat ma'rifat atau pengenalan kepada Allah, kemudian ia mengingkari Allah dengan lisannya, ia tidak dapat dikatakan kafir. Nah, lalu dari para pemuka Zaid bin Dirham menjelaskan tentang beberapa doktrin Zaid bin Dirham sebagai berikut. Al-Quran adalah makhluk. Oleh karena itu, semua yang baru tidak dapat disifatkan kepada Allah. Lalu yang kedua ada Allah tidak memiliki sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Dan yang terakhir ada manusia terpaksa oleh Allah dalam segalanya. Dan yang selanjutnya ada pemuka-pemuka Jabariyah moderat. Ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada An-Najariyah, Ad-Dihror. Nah, An-Najariyah sendiri mengeluarkan doktrin-doktrinnya. Ada dua doktrin. Yang pertama ada Tuhan Maha berkehendak dengan zatnya, juga Tuhan Maha mengetahui dengan zatnya. Allah menghendaki baik dan buruk,
bermanfaat dan mudarat. Ia mengatakan bahwa Allah menciptakan semua perbuatan makhluk yang baik dan yang buruk, manusia hanya merencanakan. Dan yang kedua ada Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, akan tetapi ia menyatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hati atau makrifat pada mata sehingga manusia dapat melihat Tuhan. Lalu yang kedua ada Ad-Diror. Pendiri aliran ini adalah Diror bin Am dan Hafsul al-Fard. Adapun doktrin-doktrin mereka sebagai berikut. Yang pertama, ada Allah memiliki sifat dan Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa, dan keduanya mengakui bahwa Allah adalah zat yang tidak diketahui hakikatnya, melainkan Allah sendiri saja yang mengetahuinya. Lalu yang kedua ada Allah dapat dilihat oleh makhluk melalui indera keenam pada hari pembalasan. Lalu yang ketiga ada perbuatan manusia adalah ciptaan Allah pada hakikatnya, namun manusia yang mempergunakannya. Yang keempat ada hadis ahad tidak dapat dijadikan sumber dalam menetapkan hukum, karena baginya hujah yang dapat diterima setelah Nabi hanyalah ijtihad. Lalu yang selanjutnya ada latar belakang kemunculan Qadariyah. Secara etimologi, Qadariyah berasal dari bahasa Arab yang artinya qadara, yang berarti kemampuan atau kekuatan. Sedangkan secara terminologi, Qadariyah berarti suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan makhluk tidak diintervensikan oleh Allah SWT. Istilahnya dalam bahasa Inggris itu free will and free act, yang berarti manusialah yang mewujudkan perbuatan-perbuatan dengan kemauan dan tenaganya. Kemunculan Qadariyah dan siapa tokohnya masih menjadi perdebatan. Ada beberapa versi yang mengenai kemunculan Qadariyah. Versi pertama dari Ahmad Amin, berdasarkan pendapat beberapa ahli teologi bahwa faham Qadariyah ini pertama kali diperkenalkan oleh Ma'bad atau Al-Jauhani dan Ghailan ad-Damaskus. Ma'bad al-Jauhani ini adalah seorang tobai yang dapat dipercaya dan pernah berguru kepada Hasan al-Bisri, sementara Ghailan adalah seorang orator berasal dari Damaskus dan ayahnya menjadi Maula Utsman bin Affan. Lalu versi kedua masih dikemukakan oleh Ahmad Amin berdasarkan pendapat Ibnu Nabatah dalam kitabnya Syarh al-Uyun bahwa faham Qadariyah ini pertama kali dimunculkan oleh seorang Kristen Irak yang masuk Islam kemudian kembali kepada Kristen. Dan dari orang inilah Ma'bad dan Ghailan mengambil paham Qadariyah. Orang Irak yang dimaksud sebagaimana dikatakan Muhammad Ibnu Syahid yang diperoleh informasi dari Al-Auzai bernama Susan. Lalu versi ketiga dikemukakan oleh W. Montgomery Watt melalui tulisan Helmut Reiter dalam bahasa Jerman yang dipublikasikan melalui majalah Der Islam pada tahun 1933. Artikel ini menjelaskan bahwa faham Qadariyah terdapat dalam kitab Risalah dan ditulis untuk Khalifah Abdul Malik oleh Hasan al-Basri sekitar 700 Masehi. Nah, doktrin pokok Qadariyah itu dalam kitab Al-Milal wa An-Nihal membahas masalah Qadariyah disatukan dengan pembahasan tentang doktrin-doktrin Mu'tazilah, sehingga perbedaan antara kedua aliran ini kurang begitu jelas. Ahmad Amin juga menjelaskan bahwa doktrin Qadar lebih luas dikupas oleh kalangan Mu'tazilah, sebab faham ini juga menjadikan salah satu doktrin Mu'tazilah menjadi doktrin mereka. Akibatnya, seringkali orang menamakan Qadariyah dengan nama Mu'tazilah karena kedua aliran ini sama-sama percaya bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tindakan tanpa campur tangan Tuhan. Secara alamiah, sesungguhnya manusia telah memiliki takdir yang tidak dapat diubah. Nah, Qadariyah itu memiliki asas-asas ajaran yang terdiri dari 3 asas-asas. Yang pertama, mengingkari takdir Allah Ta'ala dengan maksud ilmunya, dan yang kedua, berlebihan di dalam menetapkan kemampuan manusia dengan menganggap mereka bebas berkehendak atau iradah. Yang ketiga, mengenal Allah wajib menurut akal, dan iman itu ialah mengenal Allah. Nah, selanjutnya ada perbandingan antara Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama ada Jabariyah meyakini bahwa segala perbuatan manusia telah diatur dan dipaksa oleh Allah sehingga manusia tidak memiliki kemampuan dan kehendak dalam hidup. Sementara oleh Qadariyah sendiri meyakinkan bahwa Allah tidak ikut campur dalam kehidupan manusia sehingga manusia memiliki wewenang penuh dalam menentukan hidupnya
dan dalam menentukan sikap. Lalu yang kedua adalah Jabariyah mengatakan bahwa surga dan neraka tidak kekal. Setiap manusia pasti merasakan surga dan neraka. Setelah itu keduanya akan lenyap. Tapi di Qadariyah sendiri menyatakan bahwa manusia yang berbuat baik akan mendapatkan surga, sementara yang berbuat jahat akan mendapatkan ganjaran di neraka. Kedua keputusan ini merupakan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan manusia berdasarkan kehendak dan pilihannya sendiri. Lalu yang ketiga ada takdir. Dalam pandangan kaum Jabariyah memiliki makna bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada lagi pilihan bagi manusia. Sementara takdir menurut kaum Qadariyah merupakan ketentuan Allah terhadap alam semesta sejak zaman azali. Manusia menyesuaikan terhadap alam semesta melalui upaya dan pemikiran yang tercermin dalam kreativitasnya. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.